Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalu Sofia Salsabila bersama dua rekan saya, Dio Hendriansyah dan Yoga Desta. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang persebaran data. Yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah status atau negara. Pada mulanya, statistika berhubungan dengan fakta dan angka yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk bermacam-macam tujuan. Statistik juga diturunkan dari kata bahasa Inggris, yaitu state atau pemerintah. Pengertian yang sangat sederhana tentang statistik adalah sebagai suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan tersusun rapi dalam suatu tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Misalnya, tabel mengenai keadaan pegawai di kantor-kantor, grafik perkembangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian yang lebih luas mengenai statistik adalah merupakan kumpulan teknik atau analisis interpretasi data dalam bentuk angka. Dan statistik juga merupakan bilangan yang menunjukkan sifat-sifat karakteristik data yang dikumpulkan tersebut. Statistika dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan fakta atau data, pengolahan data, kemudian menganalisis data tersebut sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan atau keputusan. Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah-istilah dalam bahasa Latin, Modern Statisticum Collegium atau Dewan Negara, dan bahasa Italian statistica, negarawan atau politikus. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika. Terutama peluang penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Meskipun ada pihak yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi sebagian pihak lainnya menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait dengan matematika, melihat dari sejarah dan aplikasinya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran, baik parameter atau statistik, untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Mengapa kita mempelajari ukuran penyebaran tersebut? Karena kita merasa bahwa mengetahui nilai tengah saja itu kurang cukup, tanpa disertai dengan pengetahuan tentang seberapa besar data tersebut menyebar di sekitar kita. Dengan memahami unsur penyebaran data, diharapkan kita tidak menarik kesimpulan yang salah. Penyebaran adalah perserakan data individual terhadap nilai rata-rata. Penyebaran tersebut juga dispersi. Data homogen memiliki penyebaran yang kecil, sedangkan data yang heterogen memiliki penyebaran yang besar. Kegunaan ukuran penyebaran. Yang pertama, untuk menentukan apakah suatu nilai rata-rata dapat mewakili suatu rangkaian data atau tidak. Yang kedua, untuk perbandingan terhadap variabilitas data, misalnya data curah hujan, data curah hujan, suhu udara, dan sebagainya. Dan yang ketiga, membantu penggunaan ukuran statistik, misalnya dalam membandingkan ukuran penyebaran sampel terhadap populasi. Jenis-jenis ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah ranger. Ranger disebut juga dengan rentan atau jangkauan. Ranger adalah jarak antara data terbesar dan dengan data terkecil, atau jangkauan yang menyatakan perbedaan dari nilai terbesar dan terkecil dari suatu jajaran data. Ranger biasanya diberi lambang R, atau suatu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antar nilai yang terendah sampai yang tertinggi. Dengan singkat, dapat dirumuskan R sama dengan H kurangi L. R adalah ranger, H adalah skor yang tertinggi, L adalah skor yang terendah. Yang kedua, deviasi. Deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungan. Deviasi merupakan suatu ukuran variabilitas data yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dan huruf yang digunakan bagi lambang skornya. Jika apabila skornya diberi lambang X, maka deviasinya juga berlambang X. Dan jika skornya
diberi lambang Y, maka deviasinya berlambang Y. Deviasi merupakan simpangan atau selisih dari masing-masing skor terhadap means group. Yang terdapat ada dua jenis, yaitu deviasi yang berada di atas means dan yang kedua deviasi yang berada di bawah means. Yang ketiga, variasi. Variasi adalah salah satu ukuran depresi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana bepergiannya suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol O2 yang dibaca sigma kuadrat untuk populasi dan untuk S atau sampel. Selanjutnya, kita akan menggunakan simbol S kuadrat untuk varians karena umumnya kita hampir selalu berkatut dengan sampel dan jarang sekali berkecimpung dengan populasi. Rumus untuk menghitung variasi ada dua. Yang pertama adalah rumus teoritis, yang kedua adalah rumus kerja. Materi yang selanjutnya nomor 4 yaitu ukuran penyebaran relatif. Variasi merupakan ukuran penyebaran mutlak. Variasi 5 cm untuk jarak 100 meter dan variasi 5 cm untuk jarak 10 meter tentu mempunyai pengaruh yang berbeda. Demikian pula variasi 5 untuk satuan pengukuran cm tentu tidak dapat dibandingkan. Untuk mengukur pengaruh demikian dan untuk membandingkan nilai-nilai yang mempunyai satuan pengukuran yang berbeda digunakan ukuran penyebaran relatif. Misal kita mempunyai data nilai ujian statistika untuk dua kelompok mahasiswa. Kelompok pertama mempunyai nilai rata-rata 37 dan simpangan bakunya 3. Sedangkan kelompok kedua mempunyai nilai rata-rata 75 dan simpangan bakunya 4. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kelompok pertama yang memiliki simpangan baku 3 lebih homogen daripada kelompok kedua yang memiliki simpangan baku 4, karena kedua kelompok tersebut memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Penyebaran relatifnya dapat mudah dihitung sebagai berikut. Koefisien variasi dari kelompok pertama yaitu 3/37 dikali 100% menghasilkan nilai sebesar 8,11%. Sedangkan kelompok 2 koefisien variasi dari kelompok 2 4/47 dikali 100% menghasilkan nilai sebesar 5,33%. Nah, dari sini hasil perhitungan menunjukkan bahwa kelompok kedua yang memiliki koefisien variasi sebesar 5,33% lebih homogen daripada kelompok pertama yang memiliki koefisien sebesar 8,11%. Nah, kesimpulan, statistika dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan fakta atau data, pengolahan data, kemudian menganalisis data tersebut sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan atau keputusan. Penyebaran adalah perserakan data individual terhadap nilai rata-rata. Penyebaran disebut juga dispersi. Data homogen memiliki penyebaran yang kecil, sedangkan data yang heterogen memiliki penyebaran data yang besar. Dalam dunia statistika dikenal beberapa macam ukuran penyebaran data, dari ukuran yang paling sederhana sampai dengan ukuran yang dipandang memiliki kadar ketelitian yang tinggi, yaitu range, deviasi, variasi, dan ukuran penyebaran data. Terima kasih.